Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan mengenai komunikasi persuasi yang beranggotakan Aulia Anggita Putri, Elok Nova Sabrina, Cici Mei Nur Rostania. Pengertian komunikasi persuasi. Menurut Kak Anderson, komunikasi persuasi didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar komunikasi menjadi persuasi atau bisa mempengaruhi orang lain. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator atau sumber adalah orang-orang yang akan mengkomunikasikan suatu pesan kepada orang lain. Yang kedua, pesan. Pesan yaitu hal-hal yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima yang bertujuan agar komunikan melakukan hal-hal yang disampaikan dalam pesan tersebut. Yang ketiga yaitu saluran. Saluran adalah media atau sarana yang digunakan supaya pesan dapat disampaikan oleh sumber kepada si penerima. Agar komunikasi dapat menjadi persuasi, maka media atau saluran yang digunakan harus tepat. Saluran atau media harus dipertimbangkan karakteristik kelompok sasaran, baik budaya, bahasa, kebiasaan, maupun tingkat pendidikan. Yang keempat yaitu penerima. Penerima adalah orang-orang yang menerima pesan dari komunikator yang biasanya disebut dengan komunikan. Dalam berkomunikasi, khalayak sasaran atau komunikan juga perlu menjadi perhatian. Prinsip komunikasi persuasi. Ada 4 prinsip dasar dalam komunikasi persuasi yang dapat menentukan efektivitas dan keberhasilan komunikasinya, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip pemaparan yang selektif. Prinsip ini menyatakan bahwa pada dasarnya audiens akan mengikuti hukum pemaparan selektif yang menegaskan bahwa audiens secara aktif akan mencari informasi yang sesuai dan mendukung opini, keyakinan, nilai keputusan, dan perilaku mereka. Dan sebaliknya, audiens akan menolak atau menghindari informasi-informasi yang berlawanan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku mereka. Yang kedua yaitu prinsip partisipasi audiens. Prinsip ini menyatakan bahwa daya persuasi suatu komunikasi akan semakin besar manakala audiens berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip suntikan. Audiens telah memiliki pendapat dan keyakinan tertentu, maka pembicaraan komunikasi persuasi biasanya dimulai dengan memberi pembenaran dan dukungan atas keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki audiens. Yang keempat yaitu prinsip perubahan yang besar. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin besar, semakin cepat, dan semakin penting perubahan yang ingin dicapai, maka seorang dai mempunyai tugas dan kerja yang lebih besar, serta komunikasi yang dilakukan membutuhkan perjuangan yang lebih besar. Tujuan komunikasi persuasi. Yang pertama yaitu mengubah atau menguatkan keyakinan dan sikap audiens. Yang kedua, mendorong audiens melakukan sesuatu atau memiliki tingkah laku tertentu yang diharapkan. Hambatan-hambatan dalam komunikasi persuasi. Hambatan-hambatan komunikasi dapat diselesaikan oleh 2 faktor, yaitu faktor mekanistis, komunikasi manusia, dan faktor psikologis. Selain itu, hambatan tersebut dapat diselesaikan oleh dogmatisme, stereotip, dan pengaruh lingkaran. Citra atau image persuader dalam komunikasi persuasif sangat menentukan dalam pengubahan, membentuk dan memperkuat sikap, pendapat dan perilaku sasaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang menentukan berhasil tidaknya komunikasi persuasi. Banyak faktor menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu pesan yang bertujuan persuasi. 4 faktor utama adalah sumber pesan atau komunikator yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, pesan itu sendiri, pengaruh lingkungan, pengertian, dan keseimbangan satu pesan.
Elemen utama dalam komunikasi persuasi. Di dalam elemen ini menjelaskan terdapat 3 alat utama dalam melakukan komunikasi persuasi, yaitu yang pertama, penalaran dan bukti. Proses yang dijalani dalam membentuk suatu kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, sehingga dalam melakukan penalaran memerlukan bukti pendukung yang kuat, baru, dan netral, dan tidak memihak. Yang kedua, daya tarik psikologis. Daya tarik psikologis dipusatkan pada motif kekuatan-kekuatan yang menyemangati seseorang dalam mengembangkan, mengubah, atau memperkuat sikap atau cara perilaku. Motif yang menjadi sasaran daya tarik psikologis berupa rasa takut, kekuasaan, kendali, pengaruh, pengakuan, hingga ekonomi atau keuangan. Yang ketiga, daya tarik kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada kualitas yang persuasi yang bergantung pada persepsi khalayak akan karakter pembicara. Dalam psikologi sosial, bahwa komunikator yang kredibel akan tahu apa yang mereka bicarakan atau ahli mengenai topik atau isu yang telah disampaikan lebih persuasif daripada komunikator yang bukan ahlinya. Konsep-konsep dasar komunikasi persuasi. Yang pertama, komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar, dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi kejelasan tujuan, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Proses komunikasi persuasi. Persuasi adalah salah satu teknik komunikasi. Jadi, proses komunikasi persuasi harus disiapkan secara matang. Semua komponen harus diarahkan kepada upaya mensukseskan komunikasi. Sebab salah satu saja komponen terabaikan, maka proses komunikasi persuasi itu akan terganggu atau bahkan akan tidak berhasil. Teori-teori tentang komunikasi persuasi. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Apabila bertujuan untuk mengubah sikap, maka berkaitan dengan aspek afektif, mengubah pendapat, maka berkaitan dengan aspek kognitif, sedangkan mengubah perilaku, maka berkaitan dengan aspek motorik. Yang kedua adalah memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Sasaran persuasi memiliki keragaman yang cukup kompleks. Dilihat dari karakteristik demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, suku bangsa, hingga gaya hidup. Sehingga sebelum melakukan komunikasi persuasif, sebaiknya persuader mempelajari dan menelusuri aspek-aspek keragaman sasaran persuasif terlebih dahulu. Yang ketiga, memilih strategi komunikasi yang tepat. Memilih strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Hal yang perlu diperhatikan seperti siapa sasaran persuasi, tempat dan waktu pelaksanaan komunikasi persuasi, apa yang harus disampaikan hingga mengapa harus disampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.